Pada part ke-118 diambil dari Light Novel bab 282 sampai dengan 283, Makam Pertama Temar. Pada tanggal 25 Februari 1799, semua pembawa bendera yang berangkat untuk menghibur klan di bawah kendali Ran Kandel kembali ke Taman Pedang. Mereka telah mendengar cerita tentang jin dari sumber di luar klan saat mengunjungi wilayah yang ditentukan. "Hei, saudaraku, selamat datang kembali." Memukul. Mary tiba-tiba meninju punggung Divos. "Oh, dasar anak gila. Mary, berapa kali aku harus memberitahumu untuk berhenti menyapaku seperti itu? Apakah ada hal menarik yang terjadi dalam perjalananmu? Bagaimana mungkin ada hal yang lebih menarik daripada apa yang kamu lakukan di sini? Saya mungkin telah menyarankannya, tapi saya sudah menjelaskannya. Kamu harus menghadapi akibatnya." Dia mengacu pada Mary yang mencuri Bradamante dan menyerahkannya kepada Jin. "Kenapa? Kamu bersama Joshua beberapa waktu lalu. Apakah dia memberitahumu sesuatu?" "Anehnya, tidak. Tapi saat itulah paling berbahaya. Kamu tahu itu, kan? Berhati-hatilah sebentar. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Lagi pula, aku belum pernah menjaga punggungku seumur hidupku. Tapi ayolah, berhenti bicara tentang itu. Aku bertanya apakah ada hal menarik yang terjadi selama perjalanan." Divos mendekatkan tangannya ke dahinya. "Ya, aku bodoh karena mengharapkan percakapan normal darimu. Jadi, apakah ada atau tidak?" "Ya, ada. Pada hari keempat perjalanan, semua orang membicarakan tentang jin. Beritahu saya." "Sialan. Bukankah kamu merendahkan jika memerintahku seperti itu, pembawa bendera ketujuh? Tolong beritahu saya, Tuan Pembawa Bendera keempat." Seperti yang diduga, banyak klan yang merasa tidak nyaman karena jin merusak tradisi dan keaslian klan Ran Kandel. "Apakah begitu?" Ada beberapa orang lain yang mengucapkan selamat kepadanya, mengatakan bahwa berkat dia, para orang suci sekali lagi membantu Hufester, meskipun sejauh ini mereka adalah minoritas. "Tidak, aku tidak tertarik dengan semua itu. Kamu tahu apa yang aku tanyakan padamu? Apakah ada rumor tentang kekuatan jin?" "Tentu saja. Mereka berbicara tentang membandingkannya dengan Dante Hairan. Rupanya, beberapa bangsawan dari Hufester pergi ke Cosmos Arena tempat jin berpartisipasi selama menjadi pembawa bendera sementara. Mereka mengatakan pertarungan terakhir tidak diragukan lagi adalah sebuah tontonan. Aku maksudnya kompetisi pertarungan di mana kamu berakhir sebagai runner-up. Juara kedua? Aku mengalahkan orang itu 2 bulan kemudian, jadi akulah juaranya. Lihat, ada telinga yang mendengarkan, oke? Jangan membocorkan rahasia seperti itu di sini. Lagi pula, Dante Hairan, ya, dunia benar-benar punya banyak ide. Apa yang kamu bicarakan? Aku hampir kalah darinya." Divos segera berhenti. "Kamu bercanda kan?" "Apakah sepertinya aku bercanda?" "Tentu saja, penerus patriarki Hairan cukup mengesankan, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jin. Menurutku kamu meremehkan Dante. Apakah menurutmu aku mungkin kalah melawan Dante?" Divos terdiam beberapa saat. Tentu saja, Mary tidak akan bertindak seperti ini setelah melawan Dante. Kekuatan yang mirip dengan Mary pada usia 19 tahun? Jin tidak diragukan lagi adalah binatang buas. Jelas sekali, Divos mengharapkan Mary untuk mengalahkan jin. Gambaran aslinya adalah bahwa jin akan terluka parah dalam prosesnya, meninggalkan Divos sendirian dengan misi untuk membunuh Ksatria Hitam. Kalau terus begini, aku hanya mempermainkan tangan ibuku. Brengsek. Misi untuk membunuh mata-mata Black Knight Rosa telah memutuskan untuk menugaskan Divos bersama jin. Tak lama kemudian, para pengurus datang menjemput kedua pembawa bendera itu. Nyonya Rosa telah menyerukan pertemuan pembawa bendera. Semua pembawa bendera segera berkumpul di kantornya. "Kami akan mendiskusikan satu agenda untuk pertemuan pembawa bendera ini. Kami juga mendiskusikannya sebelum Patriark pergi. Ini menyangkut pembunuhan mata-mata Black Knight." "Ya Ibu." Ketegangan melonjak dalam keheningan singkat. Misi ini akan dijalankan oleh pembawa bendera keempat, Divos Ran Kandel, dan pembawa bendera ke-12, Jin Ran Kandel. Misi kalian adalah memprovokasi kematian Ksatria Hitam dalam pertempuran. Misi tersebut akan berlangsung di wilayah sengketa Bentica, dekat kerajaan Mila. Saudara-saudara merasakan emosi yang berbeda ketika pembawa bendera keempat dan ke-12 ditugaskan untuk misi tersebut. Beberapa merasa lega, sementara yang lain merasa melewatkan sesuatu. Divos langsung menatap Jin, namun Jin sengaja menghindari tatapannya. Area penambangan di mana Everstale kuno seharusnya ditemukan baru-baru ini ditemukan di Bentica.
Kami telah menerima informasi bahwa Zippley memperkenalkan White Knight dan Kosek ke area tersebut untuk tujuan itu. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengirim Black Knight, 2 pembawa bendera, dan 10 ksatria penjaga untuk misi tersebut. Rankandels dan Ziples bertempur setiap hari dalam pertempuran besar dan kecil mengenai tanah, mineral, sumber daya alam, pada dasarnya segalanya. Jika mereka memperebutkan tambang emas atau tanah bersama, pertempuran tersebut dilakukan dengan ksatria penjaga dan penyihir atau melalui klan yang berada di bawah kendali mereka. Namun ketika mereka harus berebut barang langka seperti baja kuno atau jejak peri, mereka bentrok dengan pasukan dan aset penting. Kali ini, Zippley mengirimkan White Knight dan Kosek, sementara Rankandel merespons dengan mata-mata ksatria hitam mereka bersama dengan 2 pembawa bendera dan 10 ksatria penjaga. Kedua pembawa bendera akan menghadapi Ziples bersama dengan 10 ksatria penjaga dan mata-mata ksatria hitam. Dan kalian akan memastikan mata-mata ksatria hitam mati di tangan musuh dalam pertempuran. Ini adalah misi yang sangat sulit untuk dicapai. Membunuh seorang ksatria hitam sendiri adalah sebuah pencapaian, tapi mereka harus menyebabkan kematian secara diam-diam. Satu-satunya alasan mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh ksatria hitam adalah karena reputasi klan. Tidak akan terlihat bagus jika diketahui bahwa mereka membunuh seorang ksatria hitam dengan bertarung melawan kekuatan yang lebih lemah dari Kosek. Hanya sedikit di dalam klan Zippley yang mengetahui mata-mata ksatria hitam. Intelijen memberitahu kita bahwa keliak Zippley, Octavia Zippley, dan 3 tetua tingkat tinggi adalah satu-satunya yang mengetahuinya. Inilah alasan utama para Rankandel mempersiapkan sandiwara besar-besaran dalam misi pembunuhan ksatria hitam. White Knight tidak mengetahui bahwa Black Knight adalah mata-mata Zippley. Keluarga Rankandel menilai bahwa jika ksatria hitam terlihat melenyapkan malam putih hingga saat pembunuhannya, Zippley tidak akan lagi repot-repot mencoba membuat lebih banyak mata-mata ksatria hitam. Dan ada insentif yang jelas jika semuanya berjalan sesuai rencana, itu akan membuat Ziples tertipu oleh trik mereka sendiri. Dan tentu saja, setelah kematian mata-mata ksatria hitam, kalian harus mengalahkan pasukan Zippley dan mengamankan tambang. Kegagalan mencapai salah satu dari 2 tujuan tersebut secara otomatis akan mengakibatkan kegagalan misi ini. Keheningan singkat terjadi setelahnya. Para pembawa bendera yakin bahwa ini adalah misi tersulit yang ditugaskan kepada mereka dalam 2 tahun terakhir. Misi akan dimulai pada tanggal 8 Maret. Pastikan semua persiapan selesai dalam jangka waktu tersebut. Pembawa bendera ke-4 dan pembawa bendera ke-12, jika kalian memiliki permintaan atau keluhan tentang misi, sekaranglah waktunya untuk menyampaikannya. Tidak ada. Tolong beritahu kami nama mata-mata ksatria hitam itu. Diffus dan Jin berbicara pada saat bersamaan. Jin tidak memiliki akses ke semua file klan dengan hak istimewanya sebagai pembawa bendera ke-12. Dia memerlukan izin akses setidaknya dari pembawa bendera ke-4 atau lebih tinggi untuk mendapatkan data pribadi ksatria hitam. Barton Vicenna. Saya akan memberikan kalian dokumentasi rinci tentang target tersebut, jadi lihatlah. Dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungannya melawan Barton Vicenna berdasarkan pengetahuan tentang kehidupan masa lalunya. Terima kasih. Ini adalah misi yang telah dipersiapkan dengan susah payah oleh seluruh klan. Saya harap pembawa bendera ke-4 dan ke-12 memberi kita hasil yang sukses. Itu saja. Kalian boleh pergi. Para pembawa bendera meninggalkan kantor. Aneh sekali. Untuk beberapa alasan, Joshua tidak mengambil tindakan apapun terhadap Mary, yang baru-baru ini mencuri gudang senjatanya, atau terhadap Jin, penerima manfaat dari pencuriannya. Dia keluar begitu saja tanpa melihat mereka. Luntia menguap beberapa kali sebelum kembali ke kantor Rosa. Dia tidak bermaksud apa-apa dengan hal itu. Dia baru saja kembali untuk mengambil dokumen yang tertinggal di dalam. Miu dan Anne juga tidak mengganggu Jin. Ran dan Fuigo bertukar pandang beberapa kali dengan Jin dan Mary, tapi hanya itu. Si kembar Tona dengan canggung mondar-mandir di sekitar Jin, seperti yang mereka lakukan terakhir kali, sebelum kembali ke kamar mereka. Apakah orang-orang bodoh yang menggemaskan itu mencoba melawanmu seperti aku? Mari bertanya. Mungkin tidak. Ya, senang mengetahuinya. Jin, aku ingin memberimu beberapa nasihat. Aku akan baik-baik saja, terima kasih, Mary. Tidak, aku tidak baik-baik saja, itu sebabnya. Cobalah untuk bekerja sama dengan Diffus dalam misi pembunuhan ksatria hitam sebanyak mungkin. Meskipun itu hanya demi kesepakatan yang kamu buat denganku.
Mary memperkirakan Jin sangat kuat. Tapi dia masih tidak percaya dia cukup kuat untuk menghadapi Black Knight, terutama dalam misi yang rumit. Bayangkan betapa membosankannya hidupku jika kamu mati atau terluka. Kamu tahu, satu-satunya hal yang membuatku tetap tenang akhir-akhir ini adalah memikirkan bagaimana aku akan bertarung melawanmu dalam 3 bulan ketika musim semi tiba. Sekarang aku berangkat ke kalian berdua bicara, oke? Mari pergi. Jin dan Diffus adalah satu-satunya yang tersisa di lorong. Mary benar, Jin. Diffus berbicara lebih dulu. Apa maksudmu, Diffus? Maksudku, kita harus bekerja sama. Aku sadar kamu menganggap semua saudaramu sebagai musuh. Tapi ini masalah penting. Bahkan ayah sendiri dengan tegas mengatakan bahwa kita harus menjauhkan diri dari perang pangkat untuk saat ini. Jadi, apakah kamu menawarkan agar kita berlatih bersama sampai misi dimulai? Ya, saya menolak tawaran itu. Diffus mengangkat bahu. Dan mengapa demikian? Saya yakin kamu dapat menyelesaikan misi kamu sendiri tanpa saya di dekatnya karena saya pribadi yakin kamu adalah yang terkuat di antara saudara-saudara selain Luna. Benar-benar? Dan menurutku kamu juga bukan tipe orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan memberiku penghargaan atas misi ini. Jadi kenapa aku harus berlatih bersamamu? Lagi pula aku hanya akan digunakan sebagai umpan atau umpan meriam. Itu akan membuang-buang waktuku, waktu yang berharga. Ya, itu juga bukan niatku. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu saat Mary menanyakannya padaku nanti. Sepertinya kamu sangat peduli pada Mary. Mungkin lebih dari perhatian Luna padamu. Jadi, Jin. Diffus berhenti dan melanjutkan dengan tenang. Saya harap kamu tidak membunuh atau melumpuhkan Mary dalam perkelahian yang akan kamu lakukan setiap 3 bulan. Apakah itu peringatan? Tidak, itu hanya permintaan dari satu orang ke orang lain. Aku yakin kamu, lebih dari siapapun, mengerti maksudku. Tatapan Jin dan Diffus berbenturan. Mereka tidak dipenuhi dengan niat membunuh atau semangat juang, tapi ketegangan misterius memenuhi ruang di antara mereka. Apakah kamu sadar bahwa permintaan biasanya ada harganya? Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Jangan ikuti perang peringkat Run Candles. Kata-kata dinginnya diucapkan karena kecewa. Alis Diffus berkedut. Tidak pantas bagi Run Candle untuk mengajukan permintaan kepada musuh. Saya akan menutup mata terhadap kejadian ini karena saya juga memiliki saudara yang saya sayangi, tetapi jika kamu menunjukkan tindakan seperti itu lagi, saya tidak akan lagi mengklasifikasikan kamu sebagai musuh saya, Diffus. Jin berbalik. Diffus tetap melamun sampai Jin benar-benar hilang dari pandangan. Sebenarnya si kembar Tona tidak kembali ke kamar masing-masing. Mereka bersembunyi di balik pilar di ujung lorong untuk memata-matai Jin dan Diffus. Si kembar tidak penasaran dengan percakapan mereka, tapi Emma telah memerintahkan mereka untuk membawa Jin karena tidak banyak kesempatan untuk mengenalnya. Emma semakin gugup karena Jin tidak pernah mengunjunginya. Diffus sepertinya sangat terguncang oleh sesuatu. Bukankah begitu, hei Tona? Aku setuju. Kita harus mulai berjalan menuju Jin dan... Tunggu. Diffus datang ke sini. Hei Tona balas berbisik. Tidak, kita sudah ditakdirkan. Bagaimana jika dia menginterogasi kita lagi karena memata-matai dia? Bersikaplah sealami mungkin. Si kembar Tona bersembunyi di balik pilar. Jantung mereka berdetak lebih cepat saat Diffus mendekat. Akhirnya, dia melewati mereka. Si kembar tersenyum canggung. Diffus memandang mereka dengan acuh tak acuh dan melanjutkan. Dia tidak memanggangnya seperti yang dia lakukan pada Miu atau Anne. Diffus bertindak seolah-olah si kembar Tona tidak ada karena mereka bukan pesaing, dan mereka tidak layak untuk diperhatikan. Faktanya, Diffus mengetahui bahwa si kembar Tona telah bersembunyi di balik pilar sejak awal. Bagaimanapun, si kembar merasa lega karena tidak terjadi apa-apa. Namun mereka juga merasa harga diri mereka runtuh. Di luar klan, mereka dikenal sebagai Darlings of Hell, tapi mereka tidak ada di antara saudara-saudara mereka. Ayo pergi ke Jin. Ya, langkah mereka agak putus asa, tapi mereka masih berjalan cukup cepat untuk mengejar Jin yang sedang menunggu mereka di seberang lorong. Jin juga menyadari bahwa si kembar Tona sedang mengamatinya. Halo, Jin. Ah, itu kalian berdua. Jin berbalik dan menyapa mereka. Si kembar menggaruk-garuk kepala. Apa yang membawamu kemari? Ah, tentang itu. Apakah kamu ingin minum teh bersama kami? Si kembar Tona menawan dengan caranya sendiri. Maaf, tapi aku sibuk hari ini. Oh, benarkah? Bagaimana kalau besok?
Aku akan sibuk sebentar mempersiapkan misi. Oh begitu. Kakak beradik? Ya. Mungkin akan lebih baik jika sesekali melihat kalian berdua bertindak atas kemauanmu sendiri, bukan hanya atas kemauan Emma. Si kembar Tona tampak malu saat menyebut nama Emma. Jika kamu ingin berbicara denganku sendirian, aku bisa mendedikasikan waktu untukmu. Alasan mengapa saudara-saudara lain meremehkanmu adalah karena kamu tampak seperti boneka Emma, bukan pembawa bendera Rankandel. Apakah seburuk itu? Apakah terlihat seperti itu? Bukankah karena kita lemah? Sejujurnya, kamu tidak terlalu lemah di tempat lain, tahu? Keduanya adalah 7 bintang pada usia 21 tahun. Mereka akan dengan mudah disebut keajaiban di tempat lain, tapi inilah Rankandels. Si kembar Tona jelas merupakan yang terlemah di antara para pembawa bendera. Rasa hormat muncul dari sikap, ingat itu. Dan sampaikan pesan dariku pada Emma. Oh baiklah. Ada apa? Katakan padanya untuk tidak cemas dan tidak berani meneleponku kecuali itu sangat penting sehingga dia benar-benar perlu memberitahuku. Si kembar Tona mengangguk dengan berat hati. Mereka malu karena adik laki-laki mereka menyuruh mereka melakukan apa, tapi tak satu pun dari mereka bisa mengatakan apapun, dan mereka juga tidak merasa perlu mengatakan apapun. Mereka tahu posisi mereka dalam urutan kekuasaan. Adapun Jin, dia sangat berharap suatu hari nanti si kembar Tona akan diterima oleh semua orang di klan. Di kehidupan sebelumnya, Jin sangat membenci si kembar Tona, tapi dia tahu di kehidupan ini mereka dengan tulus peduli padanya. Kita bisa minum teh setelah misi pembunuhan Ksatria Hitam selesai. Hei, nak. Apakah kita benar-benar harus menaiki benda itu? Tidak bisakah kita terbang ke sana saja? Murakan bertanya. Tidak, kami tidak bisa. Butuh waktu berabad-abad untuk terbang ke sana. Lagi pula, aku sudah bilang padamu. Kami harus kembali ke klan paling lambat tanggal 6 Maret. Sial, aku mau muntah dan sakit kepala lagi. Sungguh merepotkan. Murakan menggelengkan kepalanya. Jin dan Murakan berada di gerbong lapis baja menuju gerbang portal ekspres terbatas Kolon. Kami telah sampai, Tuan Muda. Terima kasih, kamu boleh kembali. Loyalitas kepada klan. Semua orang di jalan segera menoleh ke arah Jin dan Murakan saat mereka keluar dari gerbong. Pembawa bendera Rankandel adalah bintang Hufester, yang berarti orang-orang memandang mereka dengan nostalgia meskipun yang mereka lakukan hanyalah berjalan di jalan. Tentu saja hal itu tidak berlaku pada orang yang sedang merajuk seperti Miu dan Anne. Otoritas pembawa bendera Rankandel begitu kuat sehingga mereka bisa saja membunuh seseorang karena memandang mereka dengan cara yang salah. Meskipun kepribadian Jin yang sebenarnya belum terungkap ke dunia, kebanyakan orang memiliki fantasi tentang karakternya. Mereka berasumsi pemuda itu bertarung sendirian melawan Zipley dan meraih kemenangan melawan mereka atas nama keadilan. Dan mereka tidak sepenuhnya salah. Mungkin reputasinya lah yang membuat keduanya akrab di mata mereka. Orang yang lewat membicarakan tentang Jin dan Murakan saat mereka berjalan. Mereka mengatakan hal-hal seperti, apakah itu Jin Rankandel? Dia sangat tampan, pria di sebelahnya adalah naga kucing legendaris. Siapa bilang aku kucing? Dasar orang gila. Murakan tiba-tiba berteriak, menyebabkan orang-orang menundukkan kepala dan segera menghilang dari jalanan. Mulai hari ini dan seterusnya, rumor akan menyebar bahwa naga penjaga Jin cukup menjengkelkan. Ayolah, telingaku sakit. Kenapa kamu tiba-tiba berteriak? Aku kesal karena harus menaiki gerbang portal apa adanya, lalu orang-orang itu mulai memanggilku kucing. Apa mereka tidak tahu aku bisa mendengar bisikan mereka? Karena tidak semua orang di dunia ini pernah mendengar tentang ahli bela diri bintang 8. Kebanyakan orang akan berasumsi bahwa Anda tidak dapat mendengar bisikan mereka. Siapa yang peduli? Oh, aku sangat marah. Murakan gelisah karena suatu alasan. Tadi malam, dia mengajak Gilly berkencan dan ditolak. Strawberry Pie, kudengar ada banyak tempat bagus untuk dikunjungi di Kolon. Kenapa kita tidak pergi ke semuanya, satu persatu, bersama-sama? Kita tidak perlu menyembunyikan identitas kita lagi, jadi kita bisa menjelajahinya dengan nyaman. Kota dan minum. Maaf, Murakan. Saya pikir saya harus menjaga tindakan saya sampai Tuan Muda Jin benar-benar tenang dan menemukan tempatnya di klan. Percakapan ini membuat suasana hati Murakan menjadi buruk. Sudah menjadi patriark? Saya merasa frustrasi, katanya pada Jin. Bicaralah lebih pelan. Orang bisa mendengarmu. Jangan seenaknya mengatakan hal seperti itu. Dataran besar ANZ adalah tanah Chukontolder, kan?
Itu berarti mungkin ada sisa-sisa persekutuan sihir hitam di sana juga. Jika aku melihat salah satu dari mereka di sana, oh, nyawa mereka akan terpukul. Maksudku dia. Terakhir kali kita mengalahkan persekutuan sihir hitam. Saya harap masih ada yang tersisa. Saran yang sangat buruk. Tidak banyak orang di gerbang portal ekspres terbatas. Staf segera memanggil penjaga portal setelah melihat mantel pembawa bendera jin. Penjaga membimbing Jin ke kursi yang didedikasikan untuk pembawa bendera, yang terletak di area dalam, dengan sangat sopan. Tuan Jin Rankandel, suatu kehormatan bisa melayani Anda. Tolong beritahu saya tujuan Anda. Portal terdekat ke Pegunungan Hola. Dimengerti, Tuan. Apa yang harus saya lakukan dengan catatan penggunaan portal? Hapuslah sehingga tidak seorang pun dapat mengaksesnya. Ya, Tuan. Semoga perjalanan Anda nyaman. Astaga. Portal terbuka setelah penjaga itu pergi. Nah, tapi kenapa Pegunungan Hola? Bukankah kita harus pergi ke dataran besar Raense? Kupikir kita kekurangan waktu. Tadi, kamu bilang kita harus bergegas. Saya ingin menguji penjaga klan. Mana biru menyelimuti mereka berdua. Ketika mereka membuka mata, mereka menemukan diri mereka berada di portal kuno dekat Pegunungan Hola. Para ksatria yang berdiri di dekat gerbang menyambut Jin. Sementara itu, Murakan sempat muntah-muntah. Menjijikkan. Tidak perlu pelayan. Saya datang untuk urusan pribadi dan tidak membutuhkan siapapun untuk melayani saya. Silakan. Jin menaiki Murakan dan dengan sengaja terbang sementara para ksatria mengawasinya. Mereka terbang menuju Pegunungan Hola. Kemudian mereka terbang ke berbagai tempat di daerah tersebut selama beberapa jam hingga mereka bersembunyi di lembah yang dalam di pegunungan untuk menyamar dengan pewarna rambut dan riasan tikus emas. Produk-produk ini dapat menciptakan penyamaran yang sangat meyakinkan tanpa banyak kesulitan. Ya, tikus emas itu tidak berusaha keras untuk membuat benda-benda ini. Pantas saja mereka menjadi begitu kaya. Murakan, terapkan juga ini. Orang-orang mungkin akan mengenalimu meskipun kamu berubah menjadi kucing saat ini. Dia dengan hati-hati melipat jubah pembawa benderanya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Sebagai gantinya, dia mengenakan jubah biasa. Keduanya mengecat rambutnya menjadi biru. Kupikir aku tidak perlu menyamar lagi setelah kamu menjadi pembawa bendera. Apa aku benar-benar harus melakukan ini? Murakan bertanya. Lebih baik aman daripada menyesal. Aku hampir merindukan hari-hariku sebagai pembawa bendera sementara. Ayo menuju Great Plains of ANZ. Jin mengeluarkan batu delima merah untuk memanggil Shuri. Mereka diam-diam menunggangi kucing raksasa itu melewati pegunungan. Mereka melintasi pegunungan pada malam hari dan berlayar melintasi laut pada pagi hari. Murakan tidak terbang 1 menit pun sepanjang perjalanan. Hari sudah malam lagi ketika mereka melintasi hutan. Di balik hutan terbentang dataran besar ANZ. Great Plains mirip dengan gurun mitra yang luas, namun tertutup rumput. Hamparan rumput hijau yang luas menari anggun tertiup angin. Mereka harus berkendara sehari penuh dari sana untuk mencapai Faolai, di mana menurut Pichon Minche makam pertama Temar berada. Untungnya harapan Murakan tidak terpenuhi. Tidak ada sisa dari persekutuan sihir hitam di Great Plains. Mereka memang melihat beberapa penyihir pertapa di kejauhan, mereka tidak lebih dari penyihir biasa, tapi Jin harus berusaha keras untuk menghentikan Murakan, yang sepenuhnya yakin bahwa mereka adalah sisa-sisa persekutuan sihir hitam, meskipun penyihir tidak memperhatikan mereka. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, Shuri merintih kelelahan, meski cukup menggemaskan. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, Shuri. Satu-satunya orang yang ditemui kelompok Jin dalam perjalanan ke Faolai adalah sekelompok pengembara. Namun mereka tidak menggunakan bahasa kontinental, dan mereka juga tidak menyadari bahwa Jin adalah seorang seniman bela diri. Faolai tampak seperti bukit kecil di tengah dataran. Namun alasan sebenarnya mengapa kawasan Faolai berbentuk seperti bukit adalah karena dulunya merupakan gundukan kuburan raksasa. Mata Murakan berbinar saat dia mengenalinya. Dia cukup curiga dengan kata-kata Pichon, tetapi saat tiba di Faolai, dia secara intuitif menyadari bahwa di sanalah Temar dimakamkan. Keluarkan kuncinya, nak. Apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Penjaga gerbang dengan jelas menyatakan bahwa pembawa bendera ke-12 sedang menuju ke Pegunungan Hola. Kami mencari di setiap sudut dan celah pegunungan, tetapi tidak menemukan apapun yang penting. Jin benar. Meskipun catatan penggunaan portal telah dihapus, ingatan penjaga tetap utuh, dan dia memberitahu Joshua tentang tujuan Jin bahkan sebelum dia bertanya. Pegunungan Hola?
Apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan Solderet di area itu? Atau sesuatu yang dia peroleh pada hari-harinya sebagai pembawa bendera sementara? Apakah itu seseorang? Aku perlu mencari tahu apa yang Jin cari di sana. Joshua merasa frustrasi karena para ksatria pelindungnya tidak dapat menemukan informasi apapun. Saat itu, Joshua menyadari bahwa Jin tidak mungkin bertindak sembarangan. Dia curiga Jin mengharapkan dia untuk menyelidiki dan dengan sengaja memberikan informasi palsu kepada penjaga. Dia segera meyakinkan dirinya sendiri akan asumsinya. Sialan. Tuan Joshua. Saya terlalu tidak sabar. Kumpulkan semua kekuatan. Singkirkan para penjaga dan beri dia paket pensiun yang layak. Dimengerti, Tuan.